Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian Islam, kajian kitab kuning, yang kebetulan pada saat ini saya akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, melanjutkan dari video-video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya saya membahas tentang pasal rukun-rukun sholat jenazah. Ya, sekarang materi yang akan saya bahas sekarang masih tentang kewajiban orang hidup kepada seseorang yang meninggal. Ya, kewajiban seseorang yang hidup ataupun orang yang hidup kepada jenazah, yaitu salah satunya mengubur. Jadi mengubur jenazah. Bagaimana cara mengubur jenazah di sini kita akan bahas. Tapi sebelumnya pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua dapat notifikasi, dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa tekan like, share sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke materi di sini di dalam kitab saya halaman 105. Jika teman-teman ada yang mau kitab, boleh dibuka kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Aqallud dafni ari pangsaeutikna ngubur mayit, hufratun eta sakedukan. Taktumu anu nyumputkeun itu hufrah raihatahu kana ambeuna itu mayit. Wa tuhrisu jeung ngajaga ieu hufrah hu ka mayit minas sibai tina satogalak. Wa akmaluhu jeung ari pangsampurnana dafnun ngubur mayit omatun eta satangtung, wabastotun jeung sabeber tangan, wayudau jeung disimpen naon khadduhu pipina itu mayit alat turabi luhureun taneuh, wayajibu jeung wajib naon taujihuhu madepkeunana mayit ilal qiblati ka kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini pasal yang akan saya bahas sekarang yaitu tentang bagaimana cara mengubur mayit ataupun bagaimana cara membuat kuburan untuk mayit. Mungkin hal ini banyak ya di kita juga yang pada tahu. Cuma mungkin ini dijelaskan saja secara materi di dalam kitab ini seperti ini bahasanya. Yang pertama, yang paling sedikit cara mengubur mayit itu ialah satu kali kalau dalam bahasa Sunda itu dikeduk, ya, satu kali membuat lubang, yang mana lubang tersebut bisa menyembunyikan baunya si mayit dan juga bisa menjaga si mayit daripada disantap oleh sato ataupun hewan-hewan yang buas. Kalaupun di sini biasanya kalau hewan buas yang mengincar jenazah itu mungkin seperti anjing dan lain-lain lah ya. Nah, jadi hal seperti itu ya, kalau kuburannya masih bisa digali oleh anjing ataupun yang lainnya, berarti kuburan tersebut belum sah menjadi kuburan yang paling sedikit. Jadi yang paling sedikit itu seperti tadi bahasanya, yang pertama bisa menyembunyikan baunya mayit, ya. Yang kedua bisa menjaga mayit tersebut dari santapan hewan buas. Jadi kira-kira setengah meter lah, mungkin setengah meter itu juga sudah bisa menyembunyikan baunya si mayit dan juga bisa menjaga mayit dari santapan hewan buas. Ya, nah, bagaimana yang paling sempurna? Cara yang paling sempurna ataupun kuburan yang paling sempurna untuk menguburkan satu jenazah, yaitu yang pertama dalamnya itu
satangtung, kalau dalam bahasa Sunda itu satangtung, yaitu setinggi badan orang yang dewasa lah. Kalau saya ini tingginya kalau nggak salah 168 cm, berarti 168 cm ditambah satu beber tangan segini. Jadi setinggi badan orang dewasa dan ditambah satu beber tangan, kurang lebih ke 1 meteran lah. Jadi kurang lebih 1 meter dalamnya kuburan untuk satu jenazah. Ya, itu seperti itu. Bagaimana kalau kuburan massal? Ya sama, dalamnya itu sama seperti itu. Dalamnya seperti itu. Itu untuk yang paling sempurna. Dan juga si mayit itu disimpan pipinya di atas tanah. Jadi si pipinya ini dibuka. Jadi si wajahnya dibuka, si wajahnya. Jadi mau secantik ataupun mau secantik apapun ataupun seganteng apapun seseorang, nanti apa yang mereka banggakan dari kecantikan dan kegantengannya itu akan disimpan di atas tanah dan akan jadi santapan yang paling pertama buat cacing tanah dan hewan-hewan yang lain yang ada di dalam tanah. Jadi mungkin ini adalah sebuah iktibar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dikasih oleh Allah kegantengan ataupun ketampanan, kecantikan, tidak boleh bangga, tidak boleh terlalu sombong. Ya, karena sebagus apapun wajah kita, secantik apapun wajah kita, tetap ketika nanti meninggal akan disimpan di atas tanah. Ya, jadi ininya si tanahnya, si pipinya disimpan di atas tanah. Dan si mayit itu dihadapkan ke kiblat. Kalau ini kan kiblatnya ke sana, ya, ke arah sana. Jadi si kepalanya di sana, di sebelah utara, dan kakinya menjulur ke sebelah selatan. Dan gini nganan ya. Nah, ya seperti itu, seperti itu. Jadi gambarannya yang pertama, untuk dalamnya kuburan itu setinggi badan orang dewasa dan sebeber tangan, ya, selebar tangan ini. Terus si pipi mayit disimpan di atas tanah, dalam artian si wajahnya itu dibukakan, pipinya disimpan di atas tanah, dan si mayit dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Nah ini dalam hal mengubur mayit itu seperti itu. Dan biasanya di kita itu ada liang lahat. Liang lahat itu jadi setelah lubang kuburan ke dalam ada juga yang jadi sedikit, yang mana lubang sedikit tersebut untuk menyimpan mayit supaya si mayit tidak kembali telentang, ya, supaya si mayit tidak kembali telentang. Jadi seperti itu. Sekali lagi, untuk yang paling sedikit yaitu 1 kali membuat lubang, yang mana lubang tersebut bisa menyembunyikan baunya si mayit dan menjaga si mayit dari santapan hewan buas. Ya, hewan buas. Dalam artian hewan buas di sini hewan yang ada di atas tanah, ya, yang ada di atas tanah. Yang kedua, yang paling sempurna dalam hal mengubur mayit, dalamnya kuburan yaitu setinggi orang dewasa plus tambah sebeber tangan, ya, satu lebar tangan, mungkin itu kurang lebih 2 meter. Terus pipi si mayit, jadi dalam artian bungkusannya itu si wajahnya dibuka dan simpan pipinya di atas tanah. Terus si mayit dihadapkan ke arah kiblat. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas tentang bagaimana cara mengubur mayit. Jika ada hal yang kurang dipahami ataupun kurang dimengerti, boleh ditulis di kolom komentar, ataupun jika ada pertanyaan-pertanyaan, kritik, saran tentang channel ini, boleh ditulis di kolom komentar. Saya dengan senang hati menerima bangunan ataupun saran dan kritik yang teman-teman berikan. Ya, mudah-mudahan bisa membangun channel ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang bisa menyebarkan ilmu secara lebih luas. Ya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.